Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya masih diberi kesehatan, sehingga pada siang hari ini saya masih bisa membuat video ini dan masih bisa terlihat di layar HP teman-teman semua. Mungkin teman-teman bingung kenapa saya ada di sini. Jadi teman-teman, saya sekarang sedang berada di rumah Bapak Hairudin. Bapak Hairudin ini adalah salah satu orang yang sudah memahar pusaka Bismillah. Jadi beliau sudah mencoba datang ke rumah saya berkali-kali, namun tidak pernah jadi, karena ketika beliau mau menemui saya atau datang ke rumah saya, dilalah saya selalu tidak ada di rumah. Namun beliau berpesan kepada saya, jika saya tidak bisa dikunjungi, maka suatu saat jika Mbah Wongso lewat daerah sekitar rumahnya Bapak Hairudin, diminta untuk mampir. Alhamdulillah tadi saya keinget waktu di jalan, kayaknya ini desanya Bapak Hairudin, sehingga saya menelpon beliau, minta alamatnya, dan alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Hairudin. Jadi ngomong-ngomong, Bapak Hairudin ini ada perlu apa, ada tujuan apa mencari saya atau kepengen ketemu dengan saya? Ya, terima kasih atas rawuhipun Mbah Wongso ke rumah saya. Ya, kebetulan rumah saya ada di dekat pinggir jalan, jadi saya sudah berapa kali silaturahmi ke tempat Mbah Wongso, tapi karena kesibukan beliau, jadi saya tidak menemui Mbah Wongso. Pada saat ini alhamdulillah, saat-saat Mbah Wongso ada waktu, akhirnya saya bisa bertemu beliau, sekalian mampir ke rumah saya. Saya tujuannya ya karena saya ingin berterima kasih kepada Mbah Wongso, karena Mbah Wongso telah memberikan banyak motivasi, banyak istilahnya dukungan secara pemikiran maupun secara lewat lewat konten video. Saya telah menemukan alhamdulillah suatu pusaka Bismillah. Alhamdulillah saya mengamalkan atau mewiridkan lafal Bismillah setiap kali saya mau berangkat bekerja maupun saya mau beraktivitas di mana tempat berada. Alhamdulillah berkat ini pusaka Bismillah ini, saya istilahnya bisa menjadi orang yang istilahnya satu punya tender ataupun punya proyek-proyek ya alhamdulillah yang nilainya cukup fantastis. Nah, ini berkat Mbah Wongso saya alhamdulillah kedukung dan termotivasi saya untuk bisa berkarya dan juga bisa menjadikan orang yang sukses. Ini berkat Mbah Wongso saya akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan juga saya punya istilah hadiah atau mungkin saya punya tanda cindera mata lah buat Mbah Wongso. Nanti saya ambilkan ini sebuah kenang-kenangan lah buat Mbah Wongso, karena saya udah alhamdulillah ya tender saya deal karena berkat pusaka Bismillah itu. Nanti saya ambilkan BPKB sama kuncinya mobil tersebut. Masya Allah, ini dengan benar-benar mau benar-benar ya, karena saya alhamdulillah berkat Mbah Wongso ini saya merasa saya ibaratnya rezekinya bagus sekali ya. Jadi saya kepengen memberikan sesuatu, itu ala kadarnya lah ya. Tapi nanti Pak, sebelum jenengan mengambil BPKB mobil itu, saya ingin bertanya dulu. Sebelum jenengan mempunyai sebelumnya ini dulu, jenengan
dapat pusaka Bismillah itu kapan? Ya sekitar pertengahan puasa ini. Pertengahan puasa. Pertengahan puasa. Ya. Sebelum jenengan mendapatkan pusaka Bismillah, memangnya jenengan menggeluti bidang apa? Saya dagang, semua perdagangan udah saya coba, dari sales sampai jual beli kayu keling, sono keling. Saya jual sendal, saya jualan pakaian di pasar-pasar maupun keliling, saya coba. Tapi nyatanya belum berpihak rezeki kepada saya. Termasuk mencoba memenangkan tender proyek. Ya itu tender proyek, alhamdulillah saya berkat ada pusaka Bismillah ini, saya kebetulan punya referensi di luar kota. Jadi saya hubungi mereka. Sebetulnya ya saya sih tadinya iseng-iseng, tapi saya dengan keyakinan penuh karena pusaka ini khasiatnya luar biasa, dan juga ya tidak secara serta-merta, pokoknya saya berusaha keras bagaimana cara supaya saya bisa merubah nasib sekarang. Cuman menurut dengan semenjak adanya pusaka Bismillah, kok kelihatannya kayak ada perbedaan, gitu. ya ada perbedaan secara finansial atau secara ekonomi gitu. Ya, mau coba saja BPKB-nya Pak. Masya Allah teman-teman, ini ya Bapak Herudin tadi mengatakan ingin memberikan BPKB mobil. Ini kunci mobilnya. Ini kunci mobilnya. Ini BPKB-nya. Ya ini kebetulan mobil yang saya pakai setiap hari. Apa yang di depan itu? Ya yang depan itu mobil expander itu, karena saya merasa udah ya alhamdulillah rezekinya cukup, jadi saya kepengen membeli mobil itu, membeli mobil baru. Jadi saya ini yang biasa saya pakai ya monggo dipakai, moga-moga bisa waras, selamat, sehat, ketemu lagi sama Mbak Wongso. Saya pribadi sangat senang sekali jikalau diberi mobil. Ya. Tapi mohon maaf Pak, ini mobil kan saya tahu lah pasaran harganya, ini expander Ultimate itu kan seri yang tertinggi. Iya. Ini kalau nggak salah pasarannya itu 200 juta. Baik. Ya saya ini kebanyakan, jadi mohon maaf saya tidak bisa menerima Pak. Ya ini sih sebetulnya kalau memang ini tanda terima kasih yang ya tak terhingga. Kalau hanya nominal segitu, saya tender saya alhamdulillah pada saat ini itu hampir miliaran maupun tengah miliar. Jadi kalau misalnya saya hanya ngasih sebagian harta hanya nominal segitu, insya Allah saya masih banyak yang istilahnya urusan-urusan tender-tender ke depan itu saya alhamdulillah mau ada ini aja, tender-tender yang ada di Surabaya, di Bali itu mau memberikan suatu peluang, siapa tahu saya lewat ini saya mungkin bisa deal. Berarti dengan ikhlas sekali memberikan mobil ini kepada saya. Ikhlas ya, saya memberikan dengan niatan ya istilahnya lillahi ta'ala. Tapi ini sudah persetujuan istri, keluarga atau belum Pak? Ini saya udah ngomong, istri ya udah gendu-gendu rasa karena berkat itu. Jadi saya berterima kasih, karena saya berterima kasihnya lewat Pak Wongso. Ya saya akhirnya kepada Pak Wongso ya saya secara pribadi dan secara keluarga memberikan secara tulus, begitu. Tapi ya gimana Pak, kalau ini kan nilainya sangat tinggi, jadi kayaknya saya belum bisa menerima. Jadi baiknya bagaimana? Ini saya tekankan lagi, ini saya mau beli yang baru lagi. Jadi ini mobil anak-anak saya juga belum pada membutuhkan karena masih kecil-kecil. Karena ini tender saya di depannya peluangnya bagus. Kemungkinan ya hanya nominal segitu saya ridholillahi ta'ala. Oh, gitu. saya paham, berarti mungkin menurut jenengan ini hanya sebagian ya, kecil. tidak mata lah ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bisa Pak Wongso pakai, moga-moga bisa ke depannya ikut mendoakan saya juga supaya saya juga tender-tender ke depan bisa lolos atau bisa deal. Kemungkinan alhamdulillah
saya pada saat ini ya secara finansial saya udah ada gambaran maju ke depan, saya mungkin mau ganti mobil-mobil saya ini terbaru. Mohon maaf ini Pak, ini jika saya terima mobilnya, Iya. tapi bukan saya yang pakai bagaimana? Apakah boleh? Itu terserah Mbak Oh, Wongso. berarti Ya. setelah mobil di tangan saya, terserah mau saya jual, Iya. mau saya apa? Iya, itu udah ibaratnya istilah saya udah memberikan mau terserah mau diapain terserah. Karena itu ikhlas dari tangan Allah, saya karena merasa kepada Mbak Wongso banyak sekali istilahnya Terbantu. utang budi terbantu gitu. Gini Pak, kalau mobil kan alhamdulillah saya juga punya. Ya. Ya sama, dulu saya dapatkan mobil itu juga karena alhamdulillah bisa menolong orang. Iya, iya. Namun ini saya kan punya tim, mungkin jenengan tahu lah. Tahu tim ya. Saya kan ada Banyak ya. Ki Slamet, ada Mas Doble, ada Caplang. Iya. Terus di tim yang sama Mas Probo juga banyak. Iya. Nah kebetulan ini saudara saya atau teman saya atau tim saya Mas Doble, Iya, iya. beliau kan sedang pengen mobil. Oh iya, iya. Ya maksudnya biar kalau kemana-mana sama anak istri kan Bisa ya, panas nggak kepanasan, hujan nggak Ya. kehujanan. Saya sebenarnya lagi memikirkan beliau bagaimana caranya bisa punya mobil. Mobil. Alhamdulillah kalau ini saya selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah bagaimana caranya saya bisa membantu Mas Dobleh mendapatkan mobil. Ya. Tapi kok doa Kebetulan saya pada saat terkabul. itu ya. Kalau memang ini benar-benar jenengan ikhlas, saya akan terima. Namun ya itu bukan saya yang memakai. Insya Allah nanti saya pulang dari sini, mobilnya akan saya berikan kepada Mas Dobleh. Oh iya. Monggo terserah Pak Wongso. Masalah itu saya secara pribadi udah memberikan kepada Pak Wongso. Dan nanti kalau misal Pak Wongso mau ada keperluan apa atau apa, mohon tolong support kami sekeluarga dan juga perusahaan saya di mana-mana misalnya ada tender atau apa, tolong dibantu support untuk maju ke depannya bagaimana itu. Ya daripada saya terima, saya jual, uangnya saya bisa gunakan untuk sedekah ke masjid-masjid atau anak yatim. Baik, Tapi baik. ini kan cenderamata, Baik, jadi ya. supaya mobilnya tidak hilang. Oh iya, iya. Ini saya berikan kepada Mas Dobleh, kan saya masih bisa melihat. Jenengan kalau suatu saat main ke rumah saya juga, saya Iya. bisa nelfon Mas Dobleh suruh datang bawa mobilnya, Iya, iya. jadi nggak hilang Iya, mobilnya. betul. Ya, karena jenengan tadi sudah mengatakan ikhlas lillahi ta'ala, jadi mobilnya saya terima. Iya. Dengan Terima kasih. hati. Ya mudah-mudahan kedepannya jenengan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Baik. Yang terpenting selalu sehat, Baik. agar kalau sehat kan bisa menjalankan aktivitas semuanya. Baik, baik. Tender-tendernya semoga semakin banyak. Insya Allah. Yang nilainya miliaran itu. Insya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang telah jenengan berikan kepada saya akan terbalas atau tergantikan berkali-kali lipat Amin, oleh Allah amin. Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin pelajaran buat teman-teman semua bahwa Bapak Khairuddin ini dulu sebelum memiliki pusaka Bismillah sudah ibaratnya pontang-panting berusaha semaksimal mungkin. Bahkan basicnya beliau kan berada di proyek ya. Proyek ya. Namun karena proyek itu nggak dapet, sehingga beliau mengatakan tadi berjualan inilah jadi sales, jual Oke. sendal, jual Oke. kayu, jual petai. Oke. Berarti kan intinya beliau bekerja keras Berusaha. mencari uang untuk menghidupi keluarganya sambil menunggu Gusti Allah mengangkat derajatnya. Dan alhamdulillah melalui perantara pusaka Bismillah beliau benar-benar diangkat setinggi-tingginya. Ya mudah-mudahan setelah diangkat setinggi-tingginya ini beliau tidak menjadi sombong, beliau tetap menjadi orang yang ahli bersedekah. Karena Amin, amin. kalau kita sering-sering bersedekah, insya Allah apa yang sudah kita punya bisa bertahan, malah bisa bertambah banyak. Bertambah. Amin. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti ilmu yang bisa teman-teman dapatkan dari sini ya sabar, dan selama menunggu hasil itu datang kepada kita ya kita jangan berhenti untuk berusaha. Beliau tadi mengatakan setiap mau berangkat mungkin bertemu dengan klien atau Klien, apa ya. selalu mewiridkan
lafal bismillah sebanyak 313 kali ya Pak. Ya baik. Sebenarnya lebih sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya yang penting lebih jangan kurang. Terus mungkin setiap sholat juga jenengan selalu mewiridkan bismillah tersebut, berdoa, meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Allah, dan alhamdulillah terkabulkan. Memang saya pernah mendengar dari salah satu makhluk bahwa pusaka bismillah ini tidak bisa mengabulkan permintaan. Ya memang itu benar. Benar ya. Mungkin pusaka bisa mengabulkan permintaan. Baik. Tapi ada yang mengatakan bahwa makhluk tersebut mengatakan pusaka bismillah ini sebagai perantara dan memudahkan untuk pemiliknya mendapatkan sesuatu. Tapi dengan catatan pemiliknya itu harus mempunyai hati yang bersih, niat yang baik. Kalau niatnya nggak baik ya jangan mengharapkan hasil yang baik. Hasil yang baik. Berarti kan beliau benar-benar selama ini menjalani hidupnya itu dengan ikhlas, berusaha dengan ikhlas, berdoa juga dengan ikhlas. Alhamdulillah sekarang sudah berubah nasibnya. Berubah, alhamdulillah, amin. Terus biasanya kan dari penonton-penonton saya ini Pak, kalau dengan inilah sebagai contoh ingin memaharkan pusaka bismillah karena menonton video saya, pastikan ngomong ke istri itu langsung diperbolehkan apa debat dulu pada saat mau memahar pusaka bismillah? Ya kebetulan istri saya itu orang yang istilahnya agamanya kuat. Jadi apa salahnya, karena pusaka bismillah ini setiap orang muslim itu kan setiap sholat 5 waktu maupun berkegiatan apa itu kan tidak lupa bismillah. Apalagi ini dengan wirid bismillah ini kan maksudnya memang udah kehidupan sehari-hari udah dijalankan. Hanya saja jarak wiridnya berapa atau usahanya berapa, semangatnya atau berapa yang diinginkan, tujuan apa yang ingin dicapai, kan itu harus lebih fokus atau harus lebih khusyuk kayak gitu. Berarti istri jenengan memahami bahwa ternyata ini kan pusaka bismillah, jadi namanya saja bismillah sehingga setuju. Ya. Kecuali kalau memang saya dimahari atau dikasih jimat-jimat yang lain-lainnya seperti kayak benda ini, benda itu ya alhamdulillah saya sendiri secara ini ya saya karena kurang percaya, karena barang-barang jimat-jimat itu kan selain Allah nggak istilahnya nggak ridhoi. Saya juga sebagai orang Islam ya tahu bahwa saya bersekutu dengan yang lain, kan itu sangat tidak baik gitu. Tapi dengan pusaka bismillah jangan meyakini bahwa melalui perantara pusaka bismillah insya Allah Allah akan membuka jalannya. Dan alhamdulillah berhasil. Ya. Jadi teman-teman harus diingat ya bahwa kita ketika memiliki pusaka bismillah jangan pernah mengandalkan pusaka bismillah itu untuk bekerja mencari uang. Tapi kita harus tetap berusaha bagaimana caranya kita berhasil lantaran pusaka bismillah. Jadi tujuan utamanya pusaka bismillah itu ya untuk mempertebal agamanya si pemiliknya. Ya intinya pusaka bismillah itu jadi satu untuk menenangkan hati. Terus keluarga juga yang tadinya mau pada cekcok-cekcok atau mungkin pada banyak istilahnya problem, masalah keuangan, masalah apa kan jadinya nanti akhirnya crash bentrok sama keluarga. Tapi lantaran saya dengan mengamalkan ini pusaka bismillah, hati juga jadi tenang, mau bekerja juga istilahnya lebih harmonis lagi sama keluarga. Jadi alhamdulillah banyak manfaatnya dan banyak khasiatnya. Berarti dengan keberadaan pusaka bismillah di tangan jenengan atau di rumah ini membuat suasana keluarga ini menjadi harmonis. Iya, harmonis. Alhamdulillah, amin. Yang sebelumnya mungkin masalah kecil cekcok. Jadi cekcok ya. Tapi ini kayak baik-baik saja. Baik-baik saja alhamdulillah. Berarti memang memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya bismillah kan bukan hanya sekedar kalimat, bismillah itu kan memang kunci atau pembuka. Setiap kita mau melakukan apa saja kita mengucapkan bismillah. Bahkan maling saja bismillah dulu. Bismillah dulu. Ya, supaya berhasil. Dan Allah kadang mengabulkan. Dia maling juga ya. Dia tidak ketangkap. Ya tapi itu teman-teman sudah belajar banyak dari
apa yang kita dapatkan dari para makhluk-makhluk yang memberikan wejangan kepada kami. Mungkin juga Pak Khairuddin ini mengamati dan mencermati wejangan-wejangan yang diberikan oleh para sosok atau makhluk kepada kami. Makanya beliau dengan mantap memahami pusaka bismillah karena sudah paham bismillah itu apa. Tidak semata-mata memahar karena pengen sukses. Karena masih banyak yang bertanya, itu manfaatnya untuk apa? Itu kegunaannya untuk apa? Berarti kan orang-orang yang menanyakan ini tidak mengamati videonya. Iya. Bagaimana mau berhasil kalau tidak mengamati videonya? Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ini ngomong-ngomong, saya kan kesininya bawa motor. Iya, baik. Ini mobilnya bagaimana, Pak? Sekarang gini aja, kalau misalnya Mbah Wongso misalnya kesini bawa motor, ini motor taruh sini aja nggak apa-apa dulu. Ini mobil dibawa, karena ini kalau misalnya mobil tetap di sini kan seolah-olah kayak nggak diterima. Yeah. Jadi sekarang misalnya mobil bawa, lah motor kapan-kapan diambil di sini. Aman, motor aman, tetap di rumah saya aman. Lah mobilnya istilahnya ya karena saya udah ikhlas memberikan atau saya berniat untuk memberikannya, ya insya Allah dipakai dengan nyaman dan juga waras selamat di jalan lah atau gimana gitu. Iya. Ya nanti saya pikirkan itu atau mungkin saya bisa nelpon tim saya Iya, datang ke sini atau bagaimana. Yang jelas yang perlu dengan ketahui nanti mobil ini akan saya berikan kepada Mas Toga. Baik, terima kasih. Ya itu terserah Pak Wongso. Itu hanya istilahnya saya memberikan secara tulus, secara ikhlas. Ya monggo dipakai. Semoga kedepannya saya tolong dibantu, dibantu dengan istilahnya atas keberhasilan ini. Saya tidak lupa istilahnya dari Mbah Wongso itu support yang luar biasa. Ya teman-teman ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya mendapatkan mobil expander teman-teman dari Bapak Khairuddin. Pokoknya doa terbaik lah untuk Bapak Khairuddin. Amin, amin. Teman-teman juga tidak ada salahnya mendoakan Bapak Khairuddin, mudah-mudahan beliau dilancarkan segala urusannya. Amin. Jadi ini keluarga di mana, Pak? Ini kebetulan mertua saya itu mau ada hajatan, ada pernikahan sama orang Gresik. Jauh. Jadi ya sekalian ini pas hari raya, jadi ngumpulin keluarga pada kumpul. Akhirnya sekarang ini lagi di rumah mertua, kebetulan hari Selasa itu mulai hajatan. Jadi sekalian anak-anak pada di sana semua. Oh, iya. Terus ngomong-ngomong ini tadi saya baca namanya pemiliknya itu Lili Suryani, ini istrinya. Ini kebetulan istri saya. Ya karena ini pemiliknya sebagai hak milik itu istri saya makanya sebelum itu kan saya udah berkoordinasi dengan istri, tapi istri ya alhamdulillah menyetujui dan juga karena rasa berterima kasihnya itu, jadi saya sepakat sekeluarga atau mungkin saya bersama istri ya sudah istilahnya lillahi ta'ala ikhlas. Oh iya, ini kan platnya B Jakarta itu. Jenengan kemarin kan juga sempat berteleponan dengan saya, katanya sebelum ini tinggal di Jakarta dulu ya? Saya tinggal di Jakarta, di daerah Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Sedang diuji ekonominya, sehingga memutuskan untuk pulang kampung ya. Dan di kampung ini sudah hampir berapa tahun berusaha jual itu ya. Saya berusaha gagal dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil lagi. Alhamdulillah saya menemukan jati dirinya dalam usaha dan juga saya punya rekan-rekan bisnis atau mungkin saya punya relasi-relasi di sana, saya coba munculkan lagi atau mungkin saya hubungan lagi. Jadi alhamdulillah tender-tender itu alhamdulillah diberikan kemudahan semuanya. Ya, perdagangan sendiri. Ya, perdagangan sendiri. Berarti kalau menurut dengan kunci keberhasilan ini apa? Apakah sabar, apakah bekerja keras atau apa? Kunci keberhasilan dalam kehidupan ini satu, ikhtiar berdoa. Setiap orang itu kepengen maju, tapi kalau hanya kepengen maju dengan lantaran apapun, kalau nggak ada usaha dan berusaha dan berdoa,
ya mustahil. Ya. Makanya berusaha itu apa aja berusahanya. Nah, ikhtiarnya apa? Ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya insya Allah lewat pusaka Bismillah ini, jadi kita itu seolah-olah dimudahkan dari aktivitasnya, dari usahanya, dari kehidupannya, semoga dimudahkan. Amin, amin. Kalau menurut jenengan ini kan banyak juga selain jenengan yang sudah memiliki atau memahar pusaka Bismillah, namun belum berhasil. Menurut jenengan mereka harus bagaimana? Ya sebetulnya dalam hal mahar Bismillah ini kan, pusaka Bismillah ini kita harus yakin dulu. Yakin. Jadi kita harus yakin bahwa yang mau menolong saya itu siapa. Ya. Dalam kehidupan ini kan salah satunya buat penopang dalam kehidupan ini kan Allah. Allah itu lewat istilahnya Al-Quran dan hadis dalam mencakup kehidupan segala bidang. Itu kan istilahnya ada poin-poin tertentu yang orang itu seolah-olah ya Bismillah saya dibaca tiap hari. Ya. Cuman kan tidak dimaknai atau tidak diresapi. Lah kalau memang benar-benar kita mau jadi orang yang sukses atau jadi orang yang berhasil, kan otomatis kita harus ada pakem atau pedoman. Nah dari pusaka Bismillah itu insya Allah tetap ikhtiar dan berdoa, jangan lupa. Berarti itu teman-teman ya. Yang pertama yakin dulu. Yakin, pasti terus yakin. mengetahui makna Bismillah. Mungkin kalau jenengan sudah tahu makna Bismillah sebelum adanya video ini. Tapi alhamdulillahnya juga di beberapa video terakhir saya juga sudah menjelaskan makna Bismillah. Agar yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Alhamdulillah ya banyak yang tahu. Kayak kemarin dari Surabaya juga datang, katanya usaha peternakan, properti maju seketika. Tapi nanti setelah video ini tayang Pak, ya, biasanya nanti ada yang WA, Bapak Khairuddin kok bisa berhasil, kok saya belum. Ya, saya cuma jawab sabar. Mungkin bahkan saya pernah bertemu dengan makhluk, beliau mengatakan mungkin kalau pemilik utamanya belum berhasil menggunakan pusaka Bismillah, bisa jadi nanti keberhasilan itu akan datang kepada anak keturunannya. Baik. Seperti itu. Makanya jangan dibuang, disimpan saja. Tidak perlu dirawat dengan yang aneh-aneh. Tidak perlu dikasih minyak, tidak perlu diritualis, dan malam apa. Pokoknya disimpan saja. Mau dibawa-bawa ya taruh tas saja, dibawa-bawa. Boleh nggak Mbak Wongso dibawa kencing? Ya boleh. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Ini kan bukan apa-apa. Ya. Tapi kan kalau bisa jangan ya jangan. Terus kalau dibawa buang air besar. Air besar. Contohnya. Ya, kalau bisa kan jangan. Nah ini kan tas bisa dicandarin di mana. Nah kalau teman-teman sudah mengerti dan memahami, insya Allah teman-teman juga akan berhasil. Dan saya juga akan mendoakan selalu buat teman-teman yang sudah ataupun belum memiliki pusaka Bismillah, mudah-mudahan nasibnya mengikuti Bapak Khairuddin, maju, sukses. Tapi ingat bahwa kesuksesan itu datangnya dari Allah, bukan dari pusaka Bismillah. Pusaka Bismillah hanya sebagai perantara saja. Ya mungkin obrolan saya dengan Bapak Khairuddin mengenai pusaka Bismillah dan mengenai keberhasilan beliau setelah memiliki pusaka Bismillah, saya akhiri sampai di sini dulu. Saya juga setelah dari sini mau menemui orang dari Jawa Barat, nanti saya ketemuan dekat-dekat sini, makanya saya mampir sini. Baik. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin jenengan ada yang mau disampaikan lagi atau tidak? Ya, sudah saya cukup. Cukup. Baik teman-teman, mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih teman-teman ya, alhamdulillah saya dikasih mobil oleh Bapak Khairuddin, Expander Ultimate seri tertinggi. Ini harganya sekitar 200 juta kalau nggak salah. Ya insya Allah nanti saya akan bawa pulang mobil ini dan akan saya berikan kepada Mas Dobleh teman-teman ya. Ini teman-teman jadi saksi dengan ucapan saya bahwa mobil yang saya dapatkan dari orang atau dari Bapak Khairuddin akan saya berikan kepada Mas Dobleh.
Ini bentuk mobilnya teman-teman ya, wujudnya masih kinclong. Ini tahun 2019 kalau nggak salah ini. Oke teman-teman ya, ini saya sangat senang, saya sangat bangga. Alhamdulillah saya bisa membantu orang lain, dan orang lain tersebut juga alhamdulillah tidak lupa dengan kami. Ya sudah teman-teman ya.